Itu hidup tak terduga loh. Terduga itu satu momen yang mungkin memberikan pelajaran penting. Karena Mas Thomas berarti pernah berada di fase itu tadi kan, kecanduan narkoba. Iya. Ya kan. Tapi BNN belum ada. Iya, BNN belum ada. Ya. Pelajaran penting apa Mas? Waktu mengalami itu, pelajaran penting apa yang didapat Mas Thomas? Dan tentu saja kan ada fase terus bangkit kan. Ada fase yang terus sembuh gitu. Karena mungkin ini teman-teman nonton. Juga ada ini sebagian yang mengalami ini Mas, mengalami kayak Mas Thomas kecanduan hal yang buruk gitu, dan mereka sulit untuk keluar dari kecanduan buruk itu. Mungkin ada beberapa pelajaran hal dari Mas Thomas. Ya. Yang pertama, secara harfiah duit lu habis. Ya. Apa landasan Mas Thomas bikin judulnya Hidup Tak Terduga itu? Ada cerita apa Mas? Kok tiba-tiba oke, aku bikin tema ini aja gitu. Jadi gini, saya ngelihat Soleh pertamanya, yang itu ya. Iya, itulah kenapa Soleh karena diajak. Banyak, sebenarnya ada Jason Ranti, ada Ardito, yang ngisi banyak. Oh, yang ngisi banyak? Iya. Belum rilis tapi? Belum. Oh, Oke, itu spill ya teman-teman ya, bocoran dikit-dikit ya. Banyak. Sri Hanuraga kayak gitu. Bareng. Berarti dia pingin di situ aja. Di dalam, orang yang pingin maju itu orang yang tidak tahu dia di mana. Sepakat, selaras. Kalau buat saya, oke. Tapi ketika gue tuh di sini, berarti dia di situ. Saya juga diem deh. Kembali lagi di Puluhan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya, ini saya starstruck sih. Thomas Ramdhan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banget. Saya kesini juga. Makasih banget udah diajak diundang seperti ini. Buat sesuatu ngobrol, kebanggaan dan bisa ngobrol, mungkin lebih ada sesuatu hal yang bisa bermanfaat buat orang. Iya. Ini saya masih gemeter karena saya gigi kita, saya penggemar gigi sejak saya SMP. Berarti di Solo saya. Enggak, album apa kamu dengar? Janji. Oh, lama banget tuh. Lama banget. Jadi saya itu saya sambil ingat-ingat 95 itu. Iya, saya sambil ingat-ingat. Saya pertama kali dengerin Gigi itu di kaset. Masih zaman kaset. Pakai tip. Itu kaset dan tip itu masih ada almarhum ya. Kalau Janji Baron. Iya. Kakak saya. Jadi kakak saya itu juga seneng Gigi, dengerin Janji, lagu Janji itu di kamarnya, dan saya pertama kali denger Gigi itu dan saya seneng. Dan dulu saya ngeband, Mas Thomas. Iya, SMP itu ya ngeband anak-anak SMP lah. Terus saya juga SMP itu. Ya ini senior lah ya udah. Bukan ya. Ngeband ya gitu pasti sama-sama aja. Terus SMA nonton konser itu di Gor Manahan, malam hari nonton konser. Dan band saya itu kan ada basis ya, sangat mengidolakan Mas Thomas. Iya, dan saya sebagai waktu dulu itu gitaris, saya senang juga dengerin bassnya Mas Thomas. Ini saya nggak perlu kenalin ke teman-teman yang nonton Puluhan Selaras ya. Thomas Ramdhan itu siapa? Tentu semuanya udah tahu ya. Basis Gigi ya, dan belum lama ini rilis single solo ya. Iya, begitu. Judulnya Hidup Tak Terduga. Hidup Tak Terduga. Nanti kita akan ngobrolin tentang hal itu. Tapi pertanyaan awal saya buat Mas Thomas adalah antara Sting atau Gedili, milih siapa? Pilihan yang berat sebetulnya. Yang berat. Tapi harus dijelasin. Iya. Gedili buat saya kenal enggak sih sebetulnya. Tapi dia seseorang yang buat saya untuk yang format band tidak mudah bermain seperti itu karena polyrhythm yang dia mainin technical banget. Terus dia nyanyi sama line bassnya itu jauh gitu. Dia ada band itu. Gedili itu ada band. Dia kan Rush. Nama bandnya kan bertiga kan. Iya, itu basisnya Ras. Terus dia itu
buat saya ngelihat dia pakai Taurus pedal namanya. Oke. Jadi dia kakinya jalan, ininya beda gitu, terus dia nyanyi kan. Wow. Terus hitungannya dia nggak lazim kan. Maksudnya yang 5/4 kayak gitu. Itu dia. Iya. Kalau Sting buat saya dia ajaib. Ajaibnya di sisi saya lebih dulu suka Police sebetulnya. Bandnya. Itu pertama banget saya dulu kelas berapa ya? Kelas SMP, 6 seperti mau saya. ke SMP. Oh bahkan SD. SD dulu saya dengerinnya RTF, Aldi Meola kayak gitu-gitu. Emerson Lake Palmer, terus Grand Funk. Oke. Udah berat-berat ya Mas yang dengerin waktu SD. Waktu SD sudah terpaparnya lagu-lagu yang. Keluarga saya memang seni, semuanya main musik. Semua main musik dan saya dari kecil umur 1,5 tahun saya udah di belakang panggung lah gitu. Di Homan sama Prianger. Itu kakak saya tuh udah kayak ibu bapak lah, karena saya baru tahu kalau itu kakak saya, itu setelah saya gede gitu. Oh gitu. Iya. Jadi dari kecil udah di situ ya. Memang Jadi itu di seninya, darah seninya. Bapak saya yang itu tuh basisnya bimbo dia. Iya. Oke. Istrinya penyanyi gitu. Okay. Jadi saya dengar lagu kayak apa ya? Mungkin kayak Kirk Douglas. Terus The Police tadi termasuk? Enggak, belum. Itu belum. Saya banyak banget dengerin Tower of Power misalnya, atau hari-hari lah kayak gitu. Beneran Demis Roses, Janis Joplin, kayak gitu ya. Waktu itu ya. Nah pas setelah saya SD, saya kelas 3. Saya belajar gitar. Belajar gitar? Ya. Pertama justru belajar gitar dulu. Iya. Belajar gitar dari bapak saya lah ya. Udah itu. Pokoknya kamu belajar 1 tahun baru kamu boleh keluar rumah. Liatin ke orang katanya. Oh oke. Itu kalau salah saya dicepret. Oh sedisiplin itu, setegas itu. Iya. Dulu belajar waktu itu saya lagu Melati dari Jayagiri. Jadi belajar baca gitu. Ini iramanya ini. Not balok? Enggak, angka kayak angka, gitu. Iya. Minimal chord kayak gitulah. Iya. Barnya gitu. Barnya, iya. Belajar seperti itu. 1 tahun kemudian saya akhirnya manggung saya. Gitaris? Ya folk ya, bawain lagu kayak saya suka Gomlo, Leo Christie, Mogi Darusman saya dengar semua kayak gitu. Mungkin orang banyak yang belum tahu kali mereka kayak gitu. Pokoknya kelas 4 SD saya main harmonika kayak gitu nyanyi kayak gitu. Terus mengenal bass, tapi sebelum mengenal itu pertama kali mengenal bass, kembali ke tadi Sting sama Geddy. Oke, Stingnya ya. Sting atau Geddy Lee? Ya itu nggak bisa itu karena dua hal yang berbeda. Beda. Gitu. Ya. Kalau buat saya seni itu bukan untuk diperbandingkan. Iya. Oke. Itu hanya selera saja gitu. Jadi ketika orang ada ngomong bagusan si ini, si itu, dia berarti dia menilai bukan dari seni. Nah. Dia olahraga namanya. Karena ini ya ada juaranya, ada kompetisinya. Oke. Kalau seni itu semakin beda semakin bagus. Oke. Sting bedanya apa dengan Geddy Lee? Dia pertama kali yang saya dengar, saya SD, kelas 6 mau ke SMP, dikasih sama kakak saya, dengerin katanya. Nih katanya gitu. Apaan ini? Dengerin. Sama kamu dikasih kaset Janyanta Monanta sama Regeta Blank gitu ya, albumnya itu kan, Canary in the Coleman ya, Dudu Dada, terus
Every Breath You Take belum ya? Belum. Masih yang awal itu. Dia kan pakai bahasa, si albumnya itu kan bahasa Indian kan. Pas saya denger, waktu itu saya dengernya kan Boy George ya, maksudnya yang era New Wave lah. New Wave waktu itu. Tiba-tiba datang kayak gitu. Ini dari planet mana gitu? Iya. Itulah seni memang mesti beda. Buat saya dia itu ska enggak, reggae juga enggak, gitu, oke? Terus Stuart emang gila mainnya, terus Sting bisa sampai nyanyi kayak gitu. Terus saya lihat perjalanannya setelah dia yang bikin lagu-lagu yang hit banget lah ya, yang The Police kayak gitu, dia bikin solo, kurang ajar. Bener lagu. Gak solonya ya. Lagunya solo juga iya. Maksudnya dia ternyata dia komposisi jazznya juga gila gitu. Buat saya. Jadi nggak bisa. Kalau saya tambahin ini Mas Thomas, pilih Sehan, Flea atau Flea ya? Flea ya. Karena pertama kali saya ini. Nah itu juga nggak bisa. Bedanya apa? Kalau Mas Thomas Billy Sheehan itu Mr. Big kan? Ya Mr. Big. Iya. Saya ketemu, itu ngefansnya saya minta ampun. Kenapa gitu? Karena menurut saya di dunia ini cuma satu dia yang main kayak gitu. Kan sama John Myung? Beda juga. Dia itu Jack Bruce namanya. Ada basis sama basisnya The Who. Kayak gitu. Kayak di-combine sama dia, tau gak? Dia tuh pilih Sehan ini ya. Kalau dari sisi saya dia notasinya memang bukan yang circle yang ribet gitu. Tapi tekniknya sangat-sangat wah gila itu. Saya ketemu sama dia cuma di tangan digini doang. Enggak digini. Enggak. Praktis. Cuma jadi bisa tahu dari pas ketemu gitu dong. Praktis. Karena mungkin dia ini ya, saking seringnya gila dia. Fingernya dia ini ya. Tebel gitu mungkin ya. Saya ngefansnya minta ampun. Terus ketemu saya nggak, udah mah Inggris kacau. Ya pokoknya saya ngumpet di kamar mandi saya. Ya kebayang nggak? Iya. Saya dari Majalaya gitu, beneran wah poster di rumah tuh itulah. Saya lihat, dengerin waktu itu kan. Ya cuman hearing kan, nggak ada lah video kayak gitu masih. Dua langka banget zaman dulu. Langka banget deh udah itu. Jadi beneran ngandelin kuping, bawain gitu. Sebelum gigi tuh bawain Mr. Big tuh sama Baron tuh. Addicted to Death Rush. Wah itu lagu. Iya, bawain lagu itulah. Kalau zaman dulu ngulik sendiri ya Mas, yang ngulik di tape itu kan, diputar lagi, di rewind lagi. Oh ini chordnya ini gitu. Zaman sekarang kan imajinasi beda aja sebetulnya. Gitu. Zaman sekarang kan bisa search di Google. Orang-orang yang sekarang buat saya ya. Makanya dia tuh lebih precise gitu kalau itu. Karena antara mata dengan kuping itu udah nggak ada jeda. Nggak ada. Dia tuh precise. Udah HD, udah 4K, saya pemerhati itu. Oke. Ketika ada misalnya zaman waktu itu ya kaset itu kan hanya ini telinga. Terus ada VCD. Enggak VHS. Yang Betamax, VHS. Dia tuh enggak bareng dia. Oke. Jadi enggak sama. Nah yang sekarang orang bisa di mana aja lihat YouTube tutorial kayak gitu. Itu udah benar-benar precise. Dia tahu inversinya di mana gitu. Misalnya kita main di sini, ternyata aslinya di sini. Ngambilnya gimana, ini yang gimana. Makanya semuanya pas. Cuman saingannya berat mereka hari ini. Iya, sekarang ya. Saya untung duluan lahir. Flea ya? Kalau Flea buat saya orang gila dia. Red Hot Chili Pepper ya. Iya.
Terinspirasi dengan cara mainnya dia, stylenya dia. Itu energinya luar biasa ya. Maksudnya dan lompat-lompat pertama kali banget tuh denger dia itu lulus SMA ya SMA lah. Ini band apa sih main di tempat skateboard kan dulu itu kan. Dulu dia pakai belum Music Man, dia masih Ibanez dulu kalau nggak salah. Ibanez apa ya, Roadstar kayak gitu, yang dipakai Erwin Gutawa tuh, warna hitam kayak gitu. Itu main di tempat skateboard. Ini band-band apa gitu kan? Genrenya apa gitu? Gitu, funky. Oke, saya dengar funky juga, misalnya Fishbone kayak gitu saya dengar. Ini mainnya seperti ini. Terus tapi dia buka baju apa kayak gitu. Kalau buat saya Flea itu dia punya line bass yang bukan menganggap saya dia biasa, simple tapi enak. Okay. Kayak coba aja Blood Sugar Magic itu gila itu. Benar. Itu Blood Sugar Sex Magic ya. Itu dong. Iya. Enak didengar, enak ya benar-benar. Iya. Kayak pemilihan gitu kan, ini ya nadanya dia. Iya. Maksud saya itu juga memang Rick Rubin sebagai produser. Rick Rubin. Dia jeli banget gitu. Iya. Apa ya? Memilih sesuatu yang sebetulnya kan banyak yang kalau nggak perlu ngapain gitu. Tapi justru ditaruh di situ. Oke. Ya. Pertama kali Mas Thomas belajar bass. Oke. Itu berarti dari siapa? Tadi kan gitar ya? Tadi gitar kan. Kelas 4 tuh main itu di apa ya, kayak di bagi rapot lah gitu, kayak gitu kan, main di pensi lah kayak gitu-gitu, apa 17-an. Nah kelas 5 SD baru tuh saya main gitar. Lagu The Police, Queen. Masih gitar itu? Iya, gitar, udah main gitar tuh, elektrik deh. Bass? Belum. Oh belum? Belum, main bass. Nah main bass waktu itu kan, zaman itu kan latihan itu kan ngumpulin duit. Nyewa studio. Banget. Iya kan. Beneran patungan apa kayak gitu. Jadi harus bisa dulu dari rumah baru dibawa gitu loh. Biar nggak boros waktunya di studio ya. Nah, basis saya. Nah waktu itu saya tuh dari kecil nggak pernah main sama yang seangkatan. Mainnya sama yang? Iya, yang satu kuliah, yang satu SMA kelas 3 kayak gitu. Jadi nggak ada saya waktu kecil bareng itu sama. Mainnya sama yang lebih tua-tua. Iya. Nah pas main band sama mereka itu kelas 6 mau kelas itu ke SMP kayak gitu, bawain lagu Toto. Oke. Saga kayak gitu. Dengerin Genesis kayak gitu-gitu. Ras. Mulai itu kayak gitu. Abis itu basisnya nggak pernah latihan. nggak pernah datang. Bukan nggak datang, maksudnya nggak ngulik gitu. Jadi saya karena kan mesti ngulik ya. Waktu itu kan apa ya namanya, partnya tuh banyak yang bareng. Iya. Terus akhirnya banyak yang bareng gitu. Jadi saya ulikin dah kayak gitu. Jadi akhirnya mungkin dari situ kebiasaan. Tiba-tiba ada apa ya? Saya suruh iniin artis gitu. Jadi pengiring saya. Akhirnya saya main bass. Itu awal mulanya kenal bass di situ ya. Tapi kenapa sampai sekarang jatuh hati sama bass, Mas? Meskipun nggak ada satu lagi sebetulnya. Ada satu lagi. Apa ini? Saya beneran udah gitu main gitar ketika denger Van Halen. Van Halen kan gitaris, Mas. Ya itu. Waktu itu kan hearing. Iya. Ini diapain gitu. Karena ini ya rumit banget gitu ya. Kan Michael Jackson Beat It. Iya. Wow, ini Van Halen. Gitu, udahlah males lah itu saya gitu kan. Asli. Beneran itu.
Termasuk Ingwi Mas berarti. Ingwi Malmsteen itu. Kalau ke Ingwi saya dengerin ketika dia di Alcatraz. Okay. Itu kan rumit banget juga Mas ya, Ingwi. Dia Alcatraz itu kan abis itu Ingwi diganti sama Steve Vai. Di Alcatraz sebelum dia Dragon Force. Saya ngikutin itu. Cuman nggak kenal aja. Oke. Ya klasik. Ya dia neoklasik kayak gitu-gitu. Ya kayak Justin Baker, kayak Marty Friedman, kayak Tony McAlpine kayak gitu. Ya saya dengar. Tapi yang paling ini adalah Van Halen ya. Yang kayak wah ini berhenti loh. Dan terus habis itu main bass aja gitu ya. Iya, main bass karena bass waktu itu benar-benar sederhana banget ya. Maksudnya tidak banyak efek atau apa kayak gitu. Waktu itu sekarang ada banyak efeknya. Banyak banget. Tahun lalu Gigi itu 30 tahun. Konser di Istora Senayan Infinity dan saya nonton. Saya kepengen ngomong langsung ke basisnya ini. Tapi saya boleh minum loh. Oh, boleh. Ya ini nyantai kita ngobrol nyantai. Iya, itu saya kering. Iya. Aman. Ini podcast ini kok nyantai. Dibawa aja, nggak apa-apa. Oke. Kurang maju mungkin kursinya. Oke. Aman. Boleh. Sip. Oke, Van Halen ya. Van Halen dan lanjut ke tahun lalu itu yang 30 tahun. Iya. Konser Gigi Istora Senayan. 30 tahun loh Mas. 30 tahun itu adalah usia yang udah lebih dari separuh usia saya. Ya. Itu lama. Ya merasakan sendiri bahwa Gigi itu udah lama, Mas Thomas. Buat saya harus apa ya, beribu-ribu bersyukur lah. Pertama banget ketemu orang, karena buat saya band itu adalah sebuah pernikahan. Ya. Anak-anak saya itu adalah lagu-lagunya. Oke. Dalam bener banget gitu. Bukan memang dari rumah hanya untuk main gitu kan. Tapi ketika ketemu sama orang-orang yang mempunyai dia idealismenya tinggi kan semua, Gigi itu. Oh iya? Ya. Keras kepala semua. Kang Arman. Iya, misalnya kalau nggak kayak gitu. Iya. Oke. Tapi toleransi itu ketika membagi itu adalah tidak semua orang bisa. Benar. Dan saya bersyukur banget bisa ada band yang dia nerima gua begini. Gua menerima dia begitu. Gua tanpa dia nggak bisa jalan. Gua tanpa dia kayak itu. Itunya tinggi gitu. Karena kalau band tanpa saling membutuhkan, kelar. Dan itulah kunci Gigi bisa 30 tahun berarti. Iya, karena doa dari kalian semua sih. Di luar manggung, di luar latihan, nongkrong bareng gak sih? Nah, teman-teman Gigi. Kalau Gigi, Gigi itu kalau ke misalnya manggung di mana gitu. Iya. Belum main di Jogja kalau ya misalnya. Ya udah di kamar aja. Oh ya? Ya. Paling ya kalau ada temen ngajak makan, dah kayak gitu. Bukan yang apa gitu, kalau main di klub atau apa juga langsung bareng-bareng berempat gitu. Kan apa gitu. Enggak, kita cuman buah, air putih, dah. Nah, ini terkait dengan ini rider. Serius? Iya, riders kan belum lama ini rame nih. Mas Ari Lasso, ya kan? Dia share betapa simpelnya ridersnya Mas Ari Lasso. Ridersnya Gigi seperti apa, Mas Thomas? Untuk makanan kita nggak ribet. Air putih yang pertama banget sama buah.
Ya enggak simpel lah. Jajanan warung juga kita jadi gitu. Iya. Dan itu juga termasuk ini mungkin ya, kunci gigi bisa. Yang harus bener tuh kabel gitu. Itu lebih penting ya Itu. daripada justru. Iya, terus ininya kayak ya. saya paling cerewet di gigi kalau untuk hal itu. Ya. Soal teknis ini ya, soundnya. Iya, pertama banget panggung harus bener-bener safety. Nah, oke. Apa itu yang dimaksud safety Mas Thomas itu seperti apa? Enggak, gini. Ya. Karena ada kejadian kan, hal itu jangan terulang kan. Misalnya stage kan ada yang dari papan atau triplek yang dia tuh gini. Oh, nggak jadi gitu? Gitu loh, bukan datar. Nah kita ketika loncat, pak gitu, ini saya bengkak langsung kayak gitu. Oh pernah? Ya itu bahaya itu. Yang itu hal-hal yang buat saya justru yang itu yang utama tuh. Walaupun makanan itu penting banget karena apalagi kalau udah beda negara ya. Oh, apalagi beda negara ya. Kalau beda negara memang mesti itu ya. Saya ngelihat kayak band-band bule itu sampai bawa juru masak dia kan. Oke, iya. Ya kayak saya ketemu Korn kayak itu David Silveranya tuh pas kesini dia keracunan. Oh, karena nggak terbiasa dengan makanan lokal spicy ya. Iya, kayak bedas gitu. nasi goreng mungkin atau kita apa juga gitu. di sana juga sama kayak gitu. Di sana makanya kalau orang Indonesia ke Amerika kemana pasti bawa sambal ABC. Iya. Atau kayak capek kan. Iya. Hal-hal itu tuh buat saya bisa dimasukin riders. Iya bisa aja. Simpel loh itu. Tapi kalau di Indonesia di dalam negeri sendiri riders gigi cenderung simple berarti. Simple banget. Ari aja yang nggak kali. Kalau Mas Ari justru simple. Tapi saya nggak lihat juga. Cuma gitu. Jadi malah Mas Ari Lasso itu nge-post betapa simpelnya riders. Yang penting materainya. Sehingga malah terus banyak yang komen ternyata ada artis-artis lain yang ridersnya itu ribet gitu. Padahal sebenarnya kan sebagai musisi ya lebih fokusnya ke ya tadi. Ya, tapi sebetulnya nggak ada satu hal. Saya ngelihat Eddie Van Halen ya. Eddie Van Halen itu dia minta coklat M&M. Itu warnanya merah. Nah itu harus merah semua. Misal kayak gitu. Tahu nggak buat apa? Ya, itu tuh apa Mas? Itu adalah menunjukkan bahwa yang bawa itu beneran serius nggak gitu sebetulnya. Oh, untuk menguji keseriusan penyelenggara. Iya. Oh, iya. Maksudnya bukan so aneh nggak, bukan. Iya. Karena ada. Bener nggak lu tuh pingin gue gitu? Karena ada hal penyelenggara ya ada sebagian penyelenggara yang tidak seserius. Iya. Itu ya untuk. Ya bukan mau mengada-ngada supaya terlihat apa gitu enggak. Mewah gitu enggak, tapi untuk menguji keseriusan. Oh, sekarang bisa masuk akal juga. Iya, jadi kan hal kecil lah, bukan hal yang mahal gitu. Tapi ketika harus ada 500 merah kan itu harus milih satu-satu, Mas. Harus milih satu-satu ya kayak ospek ya. Iya, jadi kalau saya ngelihat semua orang mood itu terbangun ya bebas ya dari mana saja kan. Iya dong. Iya, benar. Oke, kalau kita dan tidak harus sama kan semua. Tidak harus sama karena tergantung ininya masing-masing senimannya atau musisinya. Sekarang kalau masuk ke karya terbaru Mas Thomas yaitu rilis single solo Hidup Tak Terduga ya. Itu ceritain Mas. Ini kan bukan proyek solo pertama kan? Bukan. Ya, saya tahu ada proyek solo sebelumnya dan itu kelihatan udah berapa lama ya sebelum yang terbaru ini proyek solo pertama, proyek solonya itu? Saya dulu apa ya dari mungkin nggak saling biar orang mungkin banyak yang nggak tahu juga kan. Saya session player saya tuh tadi kan. Oh, ya buat buat Kla? Ya Atik Sibi itu saya produser.
Tujuh Kurcaci saya produser banyak lah yang saya main Shirley Bells, Memes, Sophia Latjuba itu saya session player. Ya. Terus ada yang di album Dani sama Andra di Kuldesak tuh. Kuldesak. Oke, itu pergi ke timur. Wah itu masa-masa saya Mas. Ini teman-teman Gen Z ini yang muda banyak banget ya, itu kalau harus tahu ini. Iya. Sebagai session kan, baru ketemu Gigi kan kayak gitu. Jadi buat saya ini pasti orang lu kan ada Gigi gitu. Benar. Lu ngapain bikin ini? Bikin kan? Kayak solo. Kayak gitu. Ya lihat Bujana kan gitu. Bujana juga. Yang Arman gini, Hendy gini, ini gini. Ya bebas-bebas aja semuanya. Kalau buat saya main musik itu adalah buat bersosialisasi buat saya. Musik buat bersosialisasi. Ya. Menarik. Ya. Karena saya bisa kenal banyak orang dari situ. Dan saya pingin lebih banyak lagi mengenal orang. Yes. Karena hidup itu tak terduga. Ya, apa landasan Mas Thomas bikin judulnya Hidup Tak Terduga itu? Ada cerita apa Mas? Kok tiba-tiba oke, aku bikin tema ini aja gitu. Jadi gini, saya ngelihat Soleh pertamanya, yang itu ya. Iya, itulah kenapa Soleh karena diajak. Banyak. Sebenarnya ada Jason Ranti, ada Ardito. Yang ngisi banyak. Oh, yang ngisi banyak? Iya. Banyak. Belum rilis tapi? Belum. Oh, Oke, itu spill ya teman-teman ya, bocoran dikit-dikit ya. Banyak. Sri Hanuraga kayak gitu. Bareng. Ryan, Steven Santoso, banyak. Yang Topati, itu Mus Mujiono. Nah, yang Soleh nih, saya ngelihat dia stand up di Garut gitu, dia apalah gitu, pokoknya kayak gitu. Dia kan rada-rada, memang dia tuh kan religius banget, orangnya beneran tapi sesuai dengan namanya Soleh tuh beneran Soleh. Soleh. Jadi dia berargumentasi tentang tentang ya keagamaan kan, yang menurut ini menyimpang, ini yang gitu-gitulah. Kayak gitu. Terus saya dengerin, ini orang dulu kan interview gua bukan sebagai stand up comedian. Iya, gitu. Terus saya tiba-tiba saya ambil audionya, saya main bass. Gitu. Cuman buat Instagram, udah. Abis gitu, saya berapa lama kemudian saya telepon, lu boleh nggak cerita pakai handphone aja? Oh, pakai handphone aja? Iya. Cerita apaan katanya gitu? Nah, kan lu tuh kan lu Vcom ya dia kan. Terus tiba-tiba lu jadi, kalau jadi jurnalis ya deket lah ya. Kayak, tapi tiba-tiba jadi sutradara, tiba-tiba jadi ini, tiba-tiba jadi ini. Tujuan lu dari Bandung ke Jakarta tuh apa sih? Itu. Coba ceritain gitu. Suruh cerita aja, dia ngoceh. Habis ngoceh, saya baru bikin musiknya. Oke, berarti dari narasinya, monolognya si Kang Soleh, baru Mas Thomas mengisi lagunya. Terus ternyata memang dia tujuannya apa gitu. Ternyata jadinya apa. Dan itu kebanyakan di Indonesia memang kayak gitu. Orang kuliah di IPB, kerja di bank. Jurusannya apa, itunya apa. Kalau dia kuliah di UI, jadi komisaris PLN. Enggak, sorry. Udah benar. Tapi itu memang faktanya. Enggak keduga. Iya, enggak keduga. Iya, benar. Kecuali kenal. Ordal. Maaf banget. Maksudnya di sini memang itu faktanya begitu ya. Gitu. Kalau di hidup Mas Thomas sendiri, di perjalanan hidup Mas Thomas, apa hal tak terduga dari pengalaman Mas Thomas? Buat saya ngefans
banyak kan gitu. Ada namanya Jeff Berlin. Itu basis. Ya. Basis, oke. Basis. Dia Jeff Berlin itu wah gila banget. Band dia, ada bandnya. Bandnya dia bareng namanya Players. Bandnya. Dia main sama Scott Henderson, sama T. Levis, sama Rod Morgenstein. Dia winger, kamu dengar? Winger. Itu band rock sebetulnya. Tapi dia jazz gitu kan. Dia wah mainnya ini banget. Oh, gila. Wow gitu. Wow. Ya. Mainnya. Saya dari Majalaya dengar itu kan, apa kayak gitu. Ya. Taunya jadi openingnya gitu. Oh ya. Tahun berapa itu kejadian, Mas Thomas? 4 tahun lalu lah. Jadi opening ya? Ya. Berarti ketemu? Ya. Itu kan nggak keduga gitu. Ya, yang dulu hanya dengerin, istilahnya dengerin di kaset. Ya. Gitu. Sekarang ketemu. Ya. Saya ngefans banget adalah Stevie Vai misalnya kayak gitu. Iya. Ya untuk bisa ketemu dia aja kan. Ini gue dulu nggak hayal loh gitu. Iya. Jadi banyak banget yang nggak keduga tiba-tiba. Iya. Salah satunya yang paling kemarin dekat. Apa Mas? Saya selalu kan saya bilang pada ngarang tuh gigi tuh. Enggak gini. Saya bilang gini, Bujal kita rekaman di luar gitu. Udah. Iya, saya aminin aja udah. Terus saya bilang setiap ada interview, iya gue mau rekaman. Di luar? Di sana, di Amerika gini. Pada bohong itu. Belum ada ini ya, belum ada kontraknya dan sebagainya. Belum. Dan akhirnya terwujud. Ya kan? Itu tempat apa ya? Naik haji lah itu, tau gak? Iya. Karena di situ musisi, yang rekaman di gitu. Di situ ini banget ya, sakral Michael Jackson, Sting, John Mayer, Dire Straits, Rolling Stone, Bon Jovi, David Bowie, Bruce Springsteen, Celine Dion, Madonna, Beyonce. Di tempat itu. Iya, Neil Rogers. Akhirnya gigi. Tahun lalu ya, kalau tahun lalu itu 2 tahun lalu. November kemarin. November tahun lalu ya. Wow. Dan tahu nggak? Gimana Mas? Jamnya nggak mau nagih. Oh gitu. Gak serius. Kita kan harusnya bayar kan? Iya. Bukan kita nggak bayar, tetap bayar. Cuman tapi kan harusnya invoice-nya itu kan datang kan setelah kita kelar. Benar. Ini cuek aja. 4 bulan kemudian itu pun kita yang gue mau bayar. Gitu. Itulah kejadian tak terduga ya. Termasuk hidup tak terduga. Iya. Termasuk untung Trump belum kepilih. Karena kalau November. Iya, kalau kepilih enggak, kalau sekarang udah susah. Iya. Kalau hidup saya tak terduga adalah dulu saya dengerin Gigi dan sekarang bisa ngobrol sama Mas Thomas. Alhamdulillah. Ini kan kayak hidup tak terduga itu Mas Thomas ya. Kalau tadi kan Mas Thomas sama gitaris ya, basis tadi ya kan akhirnya jadi opening gitu. Iya. Ini termasuk hidup tak terduga saya bisa ngobrol sama Mas Thomas. Buat saya banyak sih yang nggak keduga tuh, yang 5 menit kemudian gitu. Hal-hal indah banget hidup itu. Kalau di konser Gigi ada nggak Mas momen yang menurut Mas Thomas memorable experience banget dan nempel banget di ingatan Mas Thomas, sesuatu yang tidak terduga? Kalau 30 tahun ya, tapi selama 30 tahun. Kalau yang nempel itu biasanya yang nggak baik sih. Jadi ada konyol gitu. Ada satu kejadian ya. 2 terbanyak menurut saya. 2 nggak apa-apa. Oke. Album 3/4 itu. 3/4. Dibikin hanya 6 hari. Iya, itu 6 hari. Dan saya bikin lirik harus kelar 9 lagu. 6 hari? Iya. Itu berarti sehari. Itu yang bikin kan saya semua kan. Berarti sehari ada yang 2 lirik ya? Wah, entah gitu deh. Beneran, enggak, maksud saya bukan ini itu tekanan loh. Iya. Ditinggal Baron.
yang biasa saya bikin sama Baron berdua, tiba-tiba semuanya jadi saya kan, kayak gitu. Hal itu ya gitu deh, jadi kan. Udah tur lah gitu kan. Album itu. Oke. Ya. Album itu karena itu konyol banget sebetulnya. Jadi lagu Ku Ingin kan itu kan gitar dulu. Iya. Sama bass kan. Iya. Sayanya nggak ada. Pergi saya. Ya, ini muncul penasaran nih. Kenapa Mas waktu itu kejadian? Ya karena saya adiktif. Iya. Pernah ada fase di situ ya, Mas Thomas. Maksudnya adiktif itu kan bisa melupakan semuanya. Iya, tiba-tiba udahlah gitu. Ya, itu buat saya konyol itu. Iya. Jadi bukan lucu sih. Apa ya? Mungkin orang mengartikannya lain-lain gitu. Tapi ada satu hal yang membekas mungkin di giginya sendiri gitu. Iya. Goblok banget tuh katanya. Ditinggalin. Waktu itu Kang Arman sama... Enggak, jadi Arman kan harusnya jreng, itu kan bass itu bass, kan. Ya. Sayanya nggak ada. Gitu. Nggak ada itu, suara bassnya itu nggak ada. Akhirnya Opet tuh yang main. Awal mulanya itu ya, terus diganti. Sementara ada. Opet itu datang untuk kelas ke saya tuh. Oh gitu. Iya, dari Tanjung Pinang. Terus kata saya tuh, dia mau bayar, ngapain bayar? Lu ikut gua aja. Gua aja gitu, ngekru. Jadi tiap malam kalau abis manggung dari mana, saya ajarin. Persis banget gitu. Dan pas kejadian itu langsung bisa ngantiin ya. Iya. Oke. Itu hidup tak terduga loh. Terduga itu satu momen yang mungkin apa ya, memberikan pelajaran penting. Karena Mas berarti pernah berada di fase itu tadi kan, kecanduan narkoba. Iya. Ya kan. Tapi BNN belum ada. Iya, BNN belum ada. Ya. Pelajaran penting apa Mas waktu mengalami itu? Pelajaran penting apa yang didapat Mas Thomas? Dan tentu saja kan ada fase terus bangkit kan. Ada fase yang terus sembuh gitu. Karena mungkin ini teman-teman nonton juga ada ini sebagian yang mengalami ini Mas, mengalami kayak Mas Thomas kecanduan hal yang buruk gitu, dan mereka sulit untuk keluar dari kecanduan buruk itu. Mungkin ada beberapa pelajaran hal dari Mas Thomas. Ya. Yang pertama, secara harfiah duit lu habis. Ya. Fakta itu bener. Ya, itu yang kita lihat. Habis banget ya Mas. Dulu habis itu ya Mas. Ya, saya tidur di belakang halte kayak gitu. Padahal gigi udah 3/4 itu. Udah. Gigi udah sebesar saya itu. Saya keluar kan? Iya. Keluar dulu lah. Keluar dulu. Saya ya entah itu aib lah atau apa, tapi itu bagian dari kehidupan saya. Bagian dari hidup. Dan itu nggak bisa saya lepaskan begitu aja kan. Iya. Mau diapain itu bagian tetap dari hidup gue. Iya. Dan bagian dari hidup gue yang paling mahal buat saya gitu. Iya. Sampai segitunya buruk banget gitu kan buat orang apa. Tapi buat saya itu adalah sesuatu hal yang saya bayar mahal banget. Yang paling mahal adalah kepercayaan orang gitu. Bisa balik lagi itu susah. Buat saya ya. Jadi saya dikasih kesempatan sama yang menciptakan saya, thank you banget. Iya. Sama teman-teman, sama keluarga, kayak begitu namanya juga orang sakit, makanya pakai obat, jangan dijauhin lah. Semakin jauh di antara. Ya, itu stigma yang sekarang ada kan Mas, malah justru dijauhin kan. Ya. Itu ya. Ya maksudnya mungkin beda-beda karena yang waktu itu jenisnya menyakitkan kan. Ya. Seperti awal-awalnya gendong simpanse, lama-lama jadi King Kong.
Berat banget. Berat banget. Dan di situ ada pelajaran penting yang didapat Mas Thomas adalah betapa kepercayaan dari orang itu sangat penting ya. Ya, satu, perlu kita jaga ya. Orang-orang kan udah nggak trust lah. Intinya karena kerjaan nggak pernah beres. Intinya itu kan. Iya. Karena yang first banget tuh bukan kerja, itu dulu gitu. Baru ke kerjaan kan. Hal-hal yang seperti itulah yang buat saya apa ya, produser di Warner, di Musika, banyak kerjaan saya yang jadi terbengkalai kan kayak gitu. Nah hal itu kan orang bikin nunggu banyak hal kayak gitu. Tapi setelah itu alhamdulillah saya rehab di rumah sakit 3 kali saya rehab. Dan waktu saya merasa berhasil, iya, ada satu orang, nggak usah disebutin, nawarin ke saya. Oke. Nih katanya gitu. Dikasih. Obat lagi. Iya. Iya. Dikasih. Nih. Terus saya bilang, gue buang loh. Masa berani nggak gitu. Iya. Saya buka plastiknya, saya buang gitu. Gua lulus ini. Yang perlu keberanian ya, perlu keberanian untuk meninggalkan itu kan. Iya. Saya lulus berarti. Saya buang di karpet tuh. Iya. Dan betapa pentingnya support system ya Mas ya. Kayak keluarga yang paling utama sih buat saya, keluarga itu penting banget ya. Sama teman-teman semuanya, nggak tahu, saya alhamdulillah punya teman baik-baik semuanya. Ya, Kang Arman beli Dewa Bujana waktu itu gimana menerima kembali Mas Thomas itu? Dia masih ada ibu dan bapak saya kan. Iya. Dia orang pertama nengok ke rumah sakit. Siapa dia itu? Nggak, Arman. Bujana sama Dani Pete tuh. Iya. Datang gitu sama keluarga saya semua. Iya. Kalau saya udah di situ kan. Iya. Oke. Dan saya pulang ke rumah itu 6 bulan kaki saya tuh lumpuh. Sampai separah itu berarti Mas? Iya. Pakainya memang beneran. Ini beneran udah nggak berasa. Ini di sundut rokok aja udah beneran mati rasa gitu. Beneran. Nah itu dari situ wow gitu. Berat banget loh itu. Ya. Abis itu saya dijaga gitu di rumah. Dijaga tuh udah keluar rumah nih, keluar pintu saya 4 orang aja. Takutnya balik lagi ya Mas ya. Mau ketemu siapa gitu. Sampai akhirnya saya di Club Project tuh. Club Project? Album kalau nggak salah Sudi Turun ke Bumi. Itu kan banyak saya ngisi tuh. Iya. Ngisi take udah. Itu diantar sama keluarga. Habis itu dibawa lagi pulang. Ini berapa lama nih? Apa ya? Nggak ceritanya. Ngobrol nih. Nyantai. Kita luang. Oke. Nah, habis itu khusus Mas Thomas bisa. Oke. Longgar. Habis itu orang baru percaya sembuh. Oke, sembuh. Saya baru tuh boleh keluar rumah tanpa dikawal. Oke. Ya. Saya nonton Arkarna. Saya sebetulnya udah punya band sama orang Australia waktu itu. Belum balik ke Gigi berarti? Belum balik lagi ke Gigi, belum balik. Saya udah bikin lagu. Ada satu cewek bule, terus DJ satu, dia khusus program, orang SAE di Sydney. Yang satu dia drummer, pokoknya kolaborasi seperti itulah. Saya bawa ke Warner, mau kerusuhan tuh. Terus kata orang Warner-nya, ini musik apa Mas? Katanya. Demi Allah itu, ini musik apa? Oke. Akhirnya mereka tertarik, cuman permasalahannya
warga negara kan. Iya, warga negara. Oke. Iya. Nah, dari situ saya ketemu Dhani Ahmad, nonton apa namanya? Arkarna. Iya, pas keluar bareng sama Arman Semangat kayak gitu. Dia ke saya gini, makanya lu sholat katanya. Padahal dia juga jarang. Gaya Dhani, maksudnya Dhani buat saya, dia bodoh amat orang lain ngomongnya apalah kayak gitu. Saya tidak membela Dhani, tidak membela yang mana gitu kayak gitu. Kalau orang baik ya baik aja. Dia yang ngajak saya main di Ahmad Band. Oke. Jadi orang dari situ ngelihat lagi. Oh, lagi ada Mas Thomas kembali. Ya. Dari situ orang ngelihat, berarti dia bagian dari yang walaupun ada perjuangan dari saya kan. Iya. Nggak mungkin kalau saya tidak bisa memenuhi permainan diajak. Iya. Oke. Tapi dia buat saya tersemat lah di sini. Ada di satu perjalanan yang emang saya dilihat lagi sama orang. Oke, dan sejak itu terus langsung kembali ke Gigi lagi. Iya, 8 kali manggung. Sekarang. Akhirnya Bu Jana ketemuan sama saya. Arman datang dulu, terus besoknya udah kita ketemu gini. Iya. Itu saya masih inget ya, di Pela tuh, di studio itu jam 2.15 lah. Sampai masih inget ya, jamnya masih inget ya. Masih inget. Siang 2.15 ya. Iya. Ada apa kata saya tuh. Yang nanya di situ Budi sama Bu Jana doang, nggak ada yang lain. Iya. Lu kan gua nggak ngeluarin kata Bu Jana tuh. Maksudnya apa? Ya kita tuh nggak ngeluarin lu gitu. Jadi rumah lu tuh kan ini gitu. Oke? Iya. Jadi lu balik lagi lah ke rumah. Terus saya bilang, ya nggak bisa gitu juga. Walaupun gua bagian dari pendiri atau founder kayak gitu, tapi kan ada orang lain. Ada orang lain. Iya. Enggak, dia Opet itu mempersilahkan memang untuk ini rumah lu. Kembali ke Mas Thomas. Oke, iya. Gua pingin dengar langsung dari dia. Saya bilang. Iya. Ditelepon lah si Mas Opet. Sama Bu Jana nih ngomong. Ternyata benar dia ngomong kayak gitu, oke? Kelar ngomong itu jam 3 sekian lah. Iya. Tahu apa juga? Apa? Jam 4-nya ngeset alat-alat, jadi udah disiapin alat-alat satu mobil pergi ke puncak. Untuk konser? Bukan, untuk workshop. Oh, untuk bikin langsung dan langsung Mas Thomas diajak ke sana. Iya. 3 hari. 2 malam 3 hari. Dapat 9 lagu. Itu untuk album? Baik. 9 lagu. Langsung sorenya langsung diajak ke sana untuk workshop. 9 lagu 2 malam 3 hari. Wow. Sama mixing 1 minggu. Kelar. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang bukan ahli di situ sih Mas ya. Gak tahu maksudnya kan ya itu dia yang namanya klik gitu itu kan udah susah gitu. Ya, susah dan dijelaskan. Saya cerita sedikit ke yang 30 tahun tadi. Iya. Loncat nih ya. Iya. Ke yang Infinity terus saya bisa bikin album lagi sama Gigi. Iya. Itu buat saya sih apa ya? Ajaib ya. Kamu sama dia udah nikah berapa lama? Ini pertanyaan kalau diajukan ke suami salah menjawab bisa bahaya ini Mas. Ya maksudnya? Iya, saya menikah 2011. Oke. 2011 hingga 14 tahun. Oke, 14 tahun. Romansnya itu ada kadar yang berkurang nggak? Ya, benar. Oke. Saya tahu. 30 tahun saya bareng Gigi bisa bercinta lagi. Bikin 9 lagu. Iya. Itu bukannya
Itu ajaib, Mas. Bukannya sombong maksudnya. Tapi itu berkah luar biasa itu, Mas. Dan dibikin hanya dalam 3 hari di puncak bercinta gitu buat saya. Makanya kan tadi saya bilang main musik itu adalah menikah. Bukan nyodorin kontrak gitu. Ini gue gitu. Bukan hati dulu deh. Gitu. Benar. Soal rasa. Bukan pembagian dulu. Bentar. Kalau pembagian itu ada lagi memang gitu kan. Ada gitu kan. Itu lain hal. Tapi kan ya bisa diobrolin lah. Itu istilahnya kan gitu kan. Maksudnya bisa diobrolin. Itu kan gitu, beda lah kayak gitu. Tapi ada satu hal yang itu tadi. Benar. Untuk 30 tahun bisa bareng dan bikin sesuatu. Nggak semua band. Iya. Karena kan waktu ini kadang kan terus bikin yaitu kayak di pernikahan kan kadang juga kok ada rasa bosannya, ada rasa jenuhnya. Setelah 10 tahun loh. Iya, dan sekarang bisa sampai 30 tahun. Iya, bisa. Waktu itu di Abbey Road 10 tahun. Di Abbey Road tuh. Abis itu ada single-single tapi gitulah, nggak album. Nah ini album lagi gitu. Iya. Di satu wawancara, Mas Thomas itu bilang bahwa meskipun mungkin gigi sudah begitu tinggi gitu, begitu 30 tahun gitu. Tapi tinggi apanya nih? Apa? tapi Mas Thomas memilih untuk merasa bahwa ya di bawah kok gitu. Kita ini masih di bawah gitu. Bukan yang terus di puncak gitu. Kenapa Mas? Buset. Kalau orang tahu di mana kita berdiri, orang itu goblok. Berarti dia pingin di situ aja. Orang yang pingin maju itu orang yang tidak tahu dia di mana. Sepakat, selaras. Kalau buat saya, oke. Tapi ketika gue tuh di sini, berarti dia di situ. Iya, karena kalau udah bilang aku di puncak itu jadi berhenti ya. Enggak, kalau di puncak dingin soalnya. Sama villa. Sama macet. ya enggak, maksudnya itu pengertian mungkin filosofis tapi itu dalam banyak hal sih. Orang memandang hidup itu kan mungkin perjalanannya ada yang start dari sini beda-beda. Oke. Ada yang menganggap misalnya beli gitar 50 juta biasa buat gue. Misal. Ada orang menganggap 7 juta tapi gue dari keringat gue yang memang benar-benar itu lain loh. Jadi tidak bisa dibandingkan sama apa kayak gitu, nggak bisa. Buat saya ya. Tapi dari mana dia dapat? Sehingga kita perlu sadar diri bahwa kita masih mudah-mudahan begitu. Tapi dalam tadi Mas bilang bahwa ketika orang itu sudah menentukan posisinya di mana, justru dia di situ. Tapi tidak bisa berkembang malahan ya. Dan musik itu buat saya sesuatu hal yang nggak ada limitnya. Kalau di akademisi misalnya kita 2 atau 3 tahun udah langsung ada S1, jenjangnya, gitu. Jenjangnya kan kelihatan. Musik itu enggak loh. Mas, drummer Sheila on Seven sekarang adalah bernama Bonti Ramdan, ya kan? Dan itu adalah putra Mas Thomas. Sehingga putra Mas Thomas juga menggeluti musik. Bagaimana perasaan seorang bapak punya anak laki-laki yang juga menggeluti bidang yang sama dengan Mas Thomas? Enggak, yang pertama banget untung dia nggak main bass. Enggak beneran. Karena bisa rebutan bassnya malah. Iya. Dia tuh umur 2,5 tahun udah bikin lagu dia. Demi Allah itu. Lah ini berarti seperti dulu keluarganya Mas Thomas waktu kecil juga sudah terpapar lagu. Iya. Mas Bonti ini juga gitu ya? Iya. Jadi kelas 4 SD dia main drum, kelas 5 dia main sama Gigi. Oh. Iya, di Hard Rock Cafe itu. Drummer dia? Alec Mande itu. Pas saya masuk lagi, Bonti yang main itu.
perasaannya gimana Mas sebagai seorang bapak? Saya nggak bisa bayangin sih gitu. Ya banyak hal, ya tentunya susah diungkapkan kan ya. Yeah. Terlalu banyak yang hanya bisa saya bersyukur itu. Intinya dia bisa memanfaatkan hidupnya melalui apa yang dia sukai. Iya, iya. Mungkin beberapa waktu lalu nonton konser Ceylon Seven juga. Wah, Ponti Ramdan, putranya Mas Thomas gitu kayak. Dan harddisk saya di rumah itu 2 tera habis sama lagu dia tuh. Nggak, sebelum sama Sila kan banyak band dia tuh. Iya, iya. Maksudnya sebelum sama Sila kan dia di Kotak 5 tahun. Benar. Republik banyak lah, Brand New Eyes, sama Sunrise, band metal apa kayak gitu. Banyak dia ininya. Tapi dan dia itu nggak mau kuliah. Memang dia dunianya di situ, Mas. Iya, kalau buat saya, lu tuh bikin A gitu. Nah, itu perusahaan lu. Merek lu dari situ. Kalau saya berpikirnya begitu. Iya, iya. Kalau yang adeknya kan lain gitu. Adeknya kuliah apa kayak gitu. Dia sekarang visualnya Sila, Gigi, kemarin yang seringai terus Hindia tuh, Raisa, Bernadia itu. Oh, itu adiknya Bonti sih. Namanya? Anaking. Oh iya itu juga disebut di konser, itu juga anaknya Mas Thomas juga ya. Terus yang kemarin yang Infinity semua itu bagian dia itu. Betapa bangganya Mas Thomas. Ya alhamdulillah. Saya sebagai orang tua intinya kan pingin anak kita itu tidak menyusahkan orang kan. Iya. Dan itu termasuk hidup yang tak terduga dari Mas Thomas ya, punya insya anak Allah. yang ya mudah-mudahan memang bermanfaat lah. Iya. Bisa mengangkat harkat derajat orang tuanya. Amin. Pertanyaan terakhir Mas Thomas kepengen dikenal menjadi bapak seperti apa buat anak-anak? Yang jelas bukan bapak pembangunan. Kalau itu berbeda itu. Apa ya? Saya pengen ya jujur aja sama anak itu pengen kayak temen saya. Karena banyak hal yang saya juga nggak tahu. Ya, di dunia mereka sekarang ya. Iya. Sebagai teman berarti ya. Iya, sebagai teman. Oke, baik. Terima kasih Mas Thomas Ramdan. Saya bersyukur alhamdulillah sekali bisa ngobrol sebagai gigi kita. Tapi saya juga foto dong. Boleh ya. Boleh. Dan mungkin untuk ini Mas mengakhiri obrolan kita, untuk dengerin Hidup Tak Terduga, bisa dengerin di mana Mas? Bisa mungkin obrolin di sini. Di DSP udah Spotify, ada, saya juga udah dengerin di YouTube. Belum. Oke. Nanti insya Allah akan live mudah-mudahan September. Oke. Bareng Sri Hanuraga, Soleh, terus yang lainnya juga semua kayak gitu. Oh, konser, ada konsernya. Enggak, live session aja, yang beneran real. Karena saya suka organik. Oh, oke. Jadi itu spillnya ya mungkin tipis-tipis bakalan ada live session bulan September. Dan bisa dipantau infonya di Instagram Mas Thomas ya berarti ya. Di @Thomas Ramdan. Silakan teman-teman follow di Instagramnya Mas Thomas ya @thomasramdan. Aktifnya di Instagram aja atau ada YouTube juga? Ada YouTube. Tapi sebetulnya saya tuh malas main sosmed. Ini karena perusahaan generasi ini aja. Saya juga soalnya. Kadang suka kita banyak kan banget ya. Ya bukan, maksudnya kepancing apalah. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Gimana? Terima kasih banget loh, aura kamu tuh bagus banget. Oh, terima kasih. Ini gara-gara sering dengerin Gigi, Mas. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan ini ada di akhir episode ada baca surat, Mas. Baca surat. Nah, baca surat ini dari
dari temen ngobrol Puinan Selaras episode sebelumnya. Dan ini anonim Mas. Jadi boleh minta tolong Mas Thomas buat membacakan. Oke. Ya cuma sebaris itu aja. Ya. Rasakan. Sesimpel itu ya. Oke. Ini pengertiannya ada gini. Untung tidak ada tanda seru. Oh. Kalau rasakan, rasain loh. Berarti kan dia kan kalau meaningnya buat saya rasakan. Berarti kayak nikmatin lah gitu. Iya. Apa yang kita dapat atau apa. Saya ngelihat dari sisi baiknya aja ya. Iya. Karena nggak ada tanda seru. Iya. Dan saya sedikit menafsirkan itu. Memang ada beberapa episode sebelumnya teman ngobrol saya menuliskan tentang merasakan itu karena dia sangat ketakutan kehilangan rasa. Dan sebagai musisi, sebagai manusia sangat penting kan ya Mas punya rasa, ya kan? Iya banget. Ya. Kalau orang udah tidak butuh orang, dia mati itu. Iya. Hatinya. Iya, dan itulah kita perlu manusia bisa merasa. Terima kasih Mas. Sama-sama. Thomas. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir obrolan kami, obrolan saya dengan Mas Thomas Ramdhan. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar. Dah. Keren banget. Terima kasih ya.